kaya, miliarder, financial freedom, rumah mewah, ya kan, adalah beberapa hal yang dicari oleh banyak orang dari muda hingga tua gitu. Nah, di sini saya akan sharing pengalaman kalian gimana sih mulai dari trading, investasi, ya kan, terus kripto gitu kan, yang sering diagung-agungkan di YouTube, Instagram gitu kan. Nah, tipsnya yang pertama yang sering saya kasih gitu, yang saya kasih gitu untuk kali ini itu adalah realitanya terlebih dahulu. Nah, realita yang lebih relate ke pengalaman pribadi ya, yang mungkin nggak semua orang share juga. Nah, jadi langsung aja gitu kan. Ini yang pertama adalah influencer gitu. Jadi kalian pasti sering lihat influencer yang ada di Instagram, di Facebook, di YouTube gitu kan. Yang sering pamer foto yang pertama. Pamer foto, lalu pamer kekayaan, udah bisa beli apa aja gitu kan. Sering melancong kemana-mana gitu kan. Terus dia mesti sering posting story kayak oh ini analisisnya gitu kan. Nah ini disclaimer dulu, kita nggak ngejelekin pihak manapun, ini pure pengalaman aja gitu kan. Nah di sini influencer ini nggak salah nge-share-nya gitu kan sebenarnya. Yang salah itu orang yang nggak cross check terlebih dahulu, kenapa kok dia kok bisa terpengaruh gitu kan. Nah jadi nggak semua influencer itu beneran bisa trading kalau menurut saya setelah mengalami ini. Dan nggak semua yang bagian yang kalian lihat di Instagram dan itu beneran ada gitu, beneran nyata gitu, dan beneran dia oh bener-bener mewujudkan itu dari trading gitu atau investasi gitu. Nah jadi yang pertama adalah kalau kalian melihat mentor gitu atau influencer itu carilah yang benar-benar akurat gitu, walaupun agak sulit ya, dan mending hati-hati aja lah ibaratnya. Contoh yang perlu dihindari itu influencer kalau yang dia semisalkan pom-pom ya, semisalkan kayak oh ini aku beli koin ini, aku beli saham ini gitu, aku berinvestasi di sini gitu. Itu menurut saya cukup untuk dihindari. Kenapa gitu? Karena nanti pada akhirnya gitu kan, itu akan cukup sulit untuk kalian meraih profit. Kenapa? Atau keuntungan. Kenapa? Karena ya bagian dari kalau kalian masuk gitu kan, ingat nih, kalau kalian masuk ya semuanya pasti juga ikutan masuk kan, followernya dia kan. Nah nanti kalau kalian keluar, nah itu akan cukup sulit gitu. Itu yang pertama. Nah mungkin kalian kurang paham kan bagian influencer ini. Nanti kita lanjut dalami ke nomor poin-poin selanjutnya aja gitu kan. Lalu yang paling sering terjadi adalah group trading gitu. Group trading ada banyak, mulai dari yang bayar sampai yang gratis, mulai dari yang kalian harus di-invite bener-bener eksklusif sampai kalian bertebaran di internet, kalian tinggal join aja gitu kan. Lalu apa ini group trading dan fungsinya apa ya kan? Yang pertama fungsinya jelas untuk mabar ya kan. Untuk trading bareng biasanya. Ini di saham dan yang lain lah, trading bareng lah ibaratnya. Ini sering terjadi ya. Trading bareng di hari apa gitu. Kalau di saham ya nanti di saham apa gitu kan. Nanti kita masuk bareng-bareng gitu kan. Nah, ini kaitannya sama yang tadi influencer gitu kan. Kadang influencer itu tadi sering buka course itu masalahnya, course. Nah kita beli gitu kan, misalnya kita masuk beli ini. Nah ini kan berarti grup tradingnya berbayar kan, karena kita harus bayar dulu untuk masuk ke grup tradingnya ya dalam bentuk course itu tadi. Nah tiba-tiba kita semua masuk ke saham X itu. Nah saham X nya melambung tinggi. Nah melambung tinggi itu ada dua kemungkinan gitu kan, bener-bener karena analisanya yang akurat gitu, atau memang karena memang banyak orang yang baru masuk ke situ gitu kan. Nah cukup sulit untuk membedakan dua hal itu kalau sebagai pemula, bahkan untuk diri saya sendiri apakah itu beneran jago atau enggak gitu kan. Satu-satunya hal yang bisa dipelajari adalah apakah metode itu bekerja kalau kalian sendirian doang gitu kan. Nah, kayak gitu. Nah grup trading nggak semuanya baik dan nggak semuanya buruk gitu kan. Nah, tapi ya gimana caranya untuk tahu kalau ini baik ini buruk gitu kan. Nah kalian nggak akan tahu kecuali kalian masuk sendiri dan ngerasain gitu kan. Kenapa? Oh kalau kalian ngelihat di komen-komentar gitu kan, misalkan influencer X, influencer Y, influencer A B C Z, A B C D E F G gitu kan. Nah pasti ada plusnya gitu. Oh ini aku berhasil karena ini karena X karena Y gitu kan, karena ilmunya ini. Nah tapi kalau kalian lihat yang negatifnya gitu kan, pasti ada juga gitu yang kayak oh aku gagal nih gara-gara kayak gini, oh ini nggak bisa nih gara-gara kayak gini nih, aku gagal, aku margin call, aku bangkrut gara-gara kayak gini. Nah itu pasti ada gitu. Dan
kalian nggak bisa mempercayai yang baik aja, dan kalian nggak bisa percaya dengan yang buruk doang. Kalian harus mencoba sendiri baru kalian bisa ngasih testimoni gitu kan. Kenapa? Karena mungkin aja gitu yang buruk itu karena memang nggak suka sama orangnya atau memang jelek gitu kan. Kalau yang baik gitu itu bisa aja buzzernya supaya menarik pelanggan lebih gitu kan. Nah jadi kalian nggak mau harus coba sendiri gitu supaya tahu gitu. Nah sepengalamanku di grup trading ya, ini yang free ya, yang free yang ada gitu, ujung-ujungnya nyangkut, ujung-ujungnya rugi gitu kan. Kenapa modelnya seperti itu kok bisa rugi gitu kan? Nah, karena di beberapa trading bareng itu, khususnya saham, nah itu dia cut loss-nya gitu, nggak pakai cut loss. Jadi cut loss itu semacam kalau kalian rugi, kalian cut loss-nya loh. Cut ibaratnya menghentikan loss-nya dengan ngejual dalam kondisi rugi gitu kan. Nah, cut loss ibaratnya. Nah, di sini nggak pakai cut loss gitu, kita average down, jadi kita beli lagi di harga yang paling bawah gitu kan. Dan yang menurutku itu nggak masuk akal, dimana kalau harganya turun kan kita nggak tahu turunnya sampai mana kan. Nah masalahnya di situ dia tetap ingin average down gitu, karena nanti kalau naik gitu kan kita nanti untungnya berlipat gitu kan. Nah tapi masalahnya ruginya juga bisa berlipat ganda gitu kan. Nah dan itu juga berlaku di forex exchange dan cryptocurrency ya. Cryptocurrency itu juga kayak gitu ya, ibaratnya dicuci piring lah. Lalu yang ketiga tuh yang saling berkaitan adalah dari influencer ke grup trading, lalu pasti ada metodenya. Udah pasti kalian nyari metode yang holy grail. Ibaratnya holy grail itu yang semacam di semua kondisi market itu kan. Mau dia naik turun itu bisa digunain gitu kan. Mau di segala apapun gitu, itu pasti keluar lah. Nah, realita yang sering saya hadapi itu yang pertama adalah kita menggabungkan, saya menggabungkan beberapa metode gitu, dari grup trading A, grup trading B gitu kan, digabung jadi grup AB gitu. Nah, masalahnya di sini adalah alih-alih yang A profit, B profit, malah AB ini adalah jadi loss gitu. Jadi AB ini double loss gitu kan. Nah, kenapa bisa begitu? Karena tadi kembali lagi ke grup yang poin kedua tadi. Kita nggak tahu metode ini beneran bekerja kalau pas analisanya sama dan segala macamnya. Atau memang dia gara-gara ada masanya gitu kan. Atau ada orangnya. Nah, terusan makanya mulai sekarang gitu kan, menurutku tipsnya adalah kalian ciptain metode kalian sendiri yang lebih fleksibel dan lebih sesuai dengan diri kalian gitu kan. Nah terusan metode ini gitu kan, ini juga kalian nggak tahu nih apakah kalian yang salah atau metodenya yang salah gitu kan. Dua-duanya ini kalian nggak bisa ngetes perbedaannya gitu. Karena apa? Kadang kalau orang ngajarin gitu kan, itu kadang lupa key momennya, key yang membuat dia itu nemu dan bener-bener ini adalah momen yang tepat untuk ngegunainnya gitu. Jadi cuman kayak luarnya kayak cara pakai mobil ya, pokoknya digas sambil persnelingnya gitu kan. Nah tapi mungkin mereka lupa gitu, pas ganti persnelingnya, pas ganti giginya itu pas apa, pas gimana. Nah itu kadang nggak dikasih tahu gitu. Walaupun dikasih tahu tapi kan feel si pembuat dan dengan feel si pemakai itu jelas berbeda kan. Kayak ibaratnya kalau kalian nyontek pekerjaan lah, ibaratnya kayak gitu aja ya, pekerjaan rumah, pekerjaan PR gitu kan, jelas kalian nggak akan mudeng lebih dari si pembuat itu sendiri gitu kan. Nah, kayak gitu. Walaupun diajari gitu kan, apakah dia akan mengajari semuanya? Jawabannya kan enggak kan. Nah kayak gitu. Terus yang selanjutnya adalah harapan gitu. Ini sering terjadi dan bahkan sering terjadi di diriku gitu kan. Apa itu harapan dan gimana caranya bekerja di banyak itu kan, banyak market. Jadi di market itu kan ada banyak ya kan, mulai dari forex, kripto, saham, reksadana, obligasi dan segala macamnya gitu kan. Ketika saya untung gitu, aku untung nih, misal di forex $10 misal, atau $100 lah, mulai ngitung nih. Kalau sehari $100 berarti kalau dikalikin 20 hari berarti $2.000 atau 36 juta gitu kan. Wah, itu adalah beban ekspektasi gitu. Nah jadi kayak setiap hari harus minimal segitu gitu kan, supaya memenuhi ekspektasi itu. Yang mana ekspektasi itu tadi gitu kan, itu membuat kita bukan alih-alih untung malah rugi gitu. Nah makanya comes first rule gitu, bahwasanya jangan ada ekspektasi. Nah lalu yang kedua adalah
ketika kita membeli sesuatu atau call on action atau sesuatu gitu, itu biasanya lebih ke misal beli saham, klik beli, niatnya naik gitu kan. Nah niatnya naik nih, niatnya naik, langsung naik, wah langsung bisa beli McLaren gitu, padahal itu mustahil juga gitu kan. Nah terus yang ketiga itu harapan yang paling nggak masuk akal menurutku itu adalah ingin cepat sukses gitu. Dan ini juga berlaku di beberapa kali ya. Seringkali orang-orang itu tertipu dengan, wah ingat ya, nggak ada metode yang 100% akurat nih setelah saya coba juga. Dan kalau ada orang yang ngomong, oh ini akurat gitu kan, oh ini banyak orang bisa, ini SPI bisa gitu kan, itu patut dipertanyakan karena nggak ada yang 100% akurat. Dan itu even kayaknya nggak ada yang 100%, bahkan pembersih kuman pun tuh 99,9% ya kan, nggak yakin dia 100% bersih ya. Apalagi metode gitu. Nah jadi kalian menganggap gitu, berharap kalau semuanya bisa cepat instan sukses. Ini yang sering terjadi. Jadi kayak tadi ya, paginya naik becak gitu, pulangnya bisa naik McLaren gitu. Nah it's absolutely impossible, absolutely impossible. Nah jadi ya kayak trading with no hope. Dan yang paling penting adalah ukur risknya lebih terdahulu sih, kayak gitu ya. Lalu yang nomor 5 gitu, itu adalah emosi menurutku. Kenapa? Emosi ini memang yang paling vital ketimbang dari harapan ya. Karena kalau harapan itu kita mikir jangka panjang, tapi kalau semisalkan emosi itu kita mikir langsung jangka pendek ya kan. Langsung menggebu-gebu. Contoh gitu, kalau misalkan kita rugi gitu, niatnya kita ingin langsung ngembaliin, ibaratnya ngembaliin dari rugi misal 10.000 kan, kita langsung ingin ngembaliin, langsung cuan langsung 100.000 atau 12.000 supaya BEP gitu kan. Nah kadang udah BEP pun gitu kita merasa kurang puas gitu, saya merasa kurang puas nih, ingin nambah lagi supaya mungkin 20.000, 30.000. Nah emosi inilah yang menyebabkan kita bukan menutup BEP-nya, tapi malah rugi tambah banyak gitu kan. Sehingga memang emosi ini agak menggebu-gebu, apalagi langsung sekali loss dalam gitu, itu yakin nggak bisa tidur. Nah itu untuk pemula ya kan. Nah yang terakhir adalah waktu. Nah yang kalian lihat di YouTube, yang kalian lihat influencer lain gitu kan, itu udah level 100 gitu kan ibaratnya. Nah sedangkan kalian masih level 1 baru mulai gitu kan, atau mungkin level 2, level 3 lah. Dan mereka gitu kan, itu sudah mengalami pahit manisnya market gitu kan, atau ya dan segala macamnya gitu kan. Itu lebih dari kita yang pemula gitu. Nah sehingga ya mereka mau rugi mau untung gitu kan, mereka pasti sudah katam lah dengan, atau udah hafal lah dengan gimana caranya sih gitu kan. Dan yang paling penting adalah dalam waktu ini gitu ya, timing is the key gitu kan. Jadi kalau kalian kalau misalkan beli itu tapi waktunya salah gitu, ya udah rugi kan. Tapi kalau kalian ya sesuatu hal gitu, jawaban yang benar kalau di waktu yang salah gitu, ya hasilnya tetap salah gitu. Nah sedangkan di waktu yang ya ibaratnya ya kayak gitulah ya. Nah kayak gitu. Terusan gimana sih tipsnya gitu kan? Yang pertama adalah menurutku lebih ke dasarnya doang gitu. Nah tadi kayak kita jualan course itu dari influencer dan segala macamnya, ujung-ujungnya pasti jualannya tuh sama gitu. Kalau nggak support and resistance, support and demand, ya kayak gitu. Supply and demand. Terus yang ketiga pasti kayak chart pattern, keempat candlestick pattern. Nah kayak gitu volume, nah, kayak gitu ada 5 ya, 5 nih. Dan itu mending kalian pelajari sendiri aja gitu. Dan ingat, teori yang kalian pelajari gitu, itu belum tentu bisa applicable ke market gitu. Kenapa? Karena yang kalian pelajari itu udah di masa lalu ya kan, udah di mungkin 5-10 tahun yang lalu lah, atau 4 ya udah bertahun-tahun yang lalu lah. Sedangkan kondisi market itu selalu berubah dinamis gitu kan. Nah sehingga kalian jangan berharap habis belajar X gitu kan, terus kalian bisa applicable X langsung jadi miliarder, nggak bisa. Udah gak relevan gitu. Satu-satunya cara gitu untuk supaya kalian bisa gitu adalah dengan cara kalian ngelihat chartnya dulu, kalian testing apakah masih akurat apa enggak, instead langsung masuk dengan menggunakan kayak gitu. Nah terus ada lagi kayak gimana gitu kan, ada lagi apa? Nah itu ya, belajar sendiri. Metode menurutku mending belajar sendiri aja, karena ketika kalian
pakai yang dari yang lain gitu kan, itu kesannya kurang fleksibel dan kayak tadi we don't know gitu kan. Mending riset sendiri walaupun waktunya lama. Ya mungkin metode bisa lah pakai yang lain gitu, tapi mending diuji dulu aja, jangan langsung dimasukin gitu kan. Terus pakai uang dingin gitu kan. Uang dingin itu kalau orang ngomong uang yang nggak kau pakai, menurutku kurang tepat ya. Lebih tepatnya mesti uang itu akan dipakai ujung-ujungnya ya. Kalau yang nggak kepake ya ujung-ujungnya kan kepake buat trading juga kan, nah jadi ya kepake. Tapi menurutku lebih tepatnya tuh kalau hilang uangnya gitu, itu nggak bikin kalian pusing gitu kan. Kayak ya udah hilang gitu kan. Nah overall gitu, I'm not the expert one here, jadi kalian kalau mau ngoreksi silahkan gitu kan. Tapi ini kayak dari aku gitu kan, dari saya gitu kan. Oh ini kemarin viral apa misal metode ini, langsung saya coba gitu kan. Dan yang paling penting nih, paling penting banget adalah core-nya dari semuanya gitu kan. Kalau kalian dapat info tanpa kalian nyari tahu gitu kan, ibaratnya oh tiba-tiba dari Instagram keluar nih Bitcoin halving gitu kan, niatnya mau naik nih gitu kan, nah nggak kalian cari tahu nih dan kalian masuk gitu kan, nah udah pasti itu halvingnya itu pasti gagal dan kalian pasti jadi bagian yang cuci piringnya doang atau yang bagian yang ya rugi-ruginya doang lah, yang udah orang beli yang sebelum halving, info-info halving sebelumnya. Nah itu berlaku untuk siapapun juga sih. Kalau kalian nggak nyari tiba-tiba dikasih tahu gitu kan, atau lebih tepatnya dapat secara gratis, ibaratnya bener-bener untuk khalayak umum, kayaknya most likely it will not work gitu kan. Dan ingat, nggak semua influencer buruk dan nggak semua influencer juga baik. Group trading nggak semuanya buruk, nggak semuanya baik. Metode nggak semuanya buruk atau baik. Nah, yang penting adalah emosi harapan gitu kan, yang perlu diatur gitu kan. Nah waktu juga, semuanya perlu waktu, nggak bisa dalam waktu semalam kita langsung bisa beli Aerox gitu kan, helikopter gitu kan, McLaren dan segala macamnya dalam waktu sesingkat-singkatnya, almost impossible gitu. Karena apa? Karena modalnya kecil ya. Ingat ini, modalnya kecil, untungnya juga kecil. Kalau di saham gitu kan, paling modal 1 juta tuh paling 10.000 sampai 50.000 tuh kalau untuk pemula ya. Kalau saya sendiri kemarin sampai segitu doang, 10.000 itu pakai scalping gitu kan. Ibaratnya keluar masuk saham cepat gitu. Nah tapi kalau misalkan digedein gitu kan, nah ini nih, ini juga nih yang bagian dari harapan tadi ya kan. Bayangin nih kalau 1 juta 50.000, kalau 10 juta 500.000 nih. Kalau 1 M kan kayak gitu-gitu kan. Padahal duitnya belum ada gitu. Nah, malahan nanti rugi itu ibaratnya ya kan, beban ekspektasi gitu. Nah, terus ya memang kalau misal uangnya kecil gitu kan, untungnya kecil, tapi kita lihat sisi positifnya ya kan. Kita lihat resikonya, semua dilihat resikonya. Jangan lihat untungnya terus gitu kan. Resikonya adalah ya ruginya kecil gitu kan. Sedangkan kalau yang duitnya gede memang kalian ngeliat oh sekali untung, yang di Instagram gitu kan, sekali untung wah cuannya mungkin 1 M, 2 M atau mungkin seratusan juta gitu kan. Tapi lihat modalnya dan lihat skillnya juga, karena semakin gede skillnya semakin gede dananya gitu kan. Berarti kan skillnya tuh juga harus tinggi untuk mengolah semua dana itu gitu. Saranku itu mulai dari yang kecil-kecil dulu, digedein, nah itu kalian baru tahu psikologinya. Ibaratnya mulai dari level 1 lah yang kayak tadi aku bilang kan. Dan mungkin itu sih, mungkin komen di kolom komentar kalau kalian ada suatu hal yang ingin disampaikan gitu, atau ingin dikritisi, atau ingin menambahkan gitu supaya orang yang tidak terjerumus di hal yang sama gitu kan. Mungkin itu, dan makasih.